Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para gawagis, para asatid, para asatidah ingkang tansah kawula mulyakaken. Wonten ngarsanipun Shahibul Bait panjenenganipun Mbak Asroriyah saha Bapak Musbir ingkang tansah kawula mulyakaken. Bapak Misbar ingkang kawula mulyakaken. Rencang-rencang pengajian Majelis Taklim INH ingkang tansah kawula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kula saha panjenengan sedaya wonten ing sonten punika tasih pinaringan pinten-pinten nikmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Mugi-mugi kanthi sehat wal afiat punika dadosaken kula panjenengan sedaya anggen kawula gesang wonten manfaatipun baik wonten ing dunia maupun wonten ing akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten ing sonten punika kula kadhawuhan matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya amargi Gus Irhamni wonten ing sonten punika kaleresan nembe silaturahim wonten dalemipun ibunipun atosipun sowan wonten ibunipun wonten ing Bojonegoro. Kita dongaaken mugi-mugi anggenipun tindakan sowan wonten ngarsanipun ibunipun kanthi manggi karaharjan kasantosan saha kabagas warasan. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sekedhap malih kula panjenengan sedaya menika badhe manggi wulan Ramadan. Samenika menawi boten lepat menika sampun tanggal 3 Sya'ban. Terus nggih 3 Sya'ban nggih. Menika artosipun sekedhap malih kula panjenengan sedaya manggi wulan Ramadan. Saderengipun kula panjenengan kepanggih wonten ing wontenipun wulan Ramadan menika wonten perkawis ingkang monggo kita kaji sareng-sareng. Harapanipun saged bermanfaat dhateng awak kula piyambak lan umumipun dhateng panjenengan sedaya. Punapa tema kasebat menika masalah fidyah. Fidyah menika artosipun tebusan. Secara istilah menika denda ingkang wajib dipun tunaikan seseorang karena meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Menika fidyah. Nah, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Hasan Al-Hamili menika mengklasifikasi fidyah wonten 3. Ingkang pertama menika fidyah senilai 1 mud. Ingkang nomor kalih menika fidyah senilai 2 mud. Ingkang nomor 3 inggih menika fidyah dengan menyembelih dam berupa binatang. Menika keterangan wonten ing kitabipun Syekh Ahmad bin Muhammad Abdul Hasan Al-Mahamili wonten kitab Al-Lubab halaman 186. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, wonten ing sonten punika kawula fokus dalam masalah fidyah yang dikeluarkan dengan 1 mud. Nah, sinten tiyang ingkang wajib membayar fidyah? Ingkang pertama tiyang ingkang wajib bayar fidyah menika piyantun sepuh ingkang sampun renta, yaitu seorang kakek atau nenek tua yang renta yang sudah tidak sanggup lagi menjalankan puasa, tidak terkena tuntutan berpuasa.
Lalu solusi ini pun kewajibannya diganti dengan membayar fidyah 1 mud makanan untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Hal ini terjadi di kampung masyarakat kita. Jika ada orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka ia tidak kena beban untuk berpuasa, tapi kewajibannya kita sebagai putranya, kita sebagai ahli warisnya, maka menggantikan tebusannya dengan mengeluarkan 1 mud. 1 mud. Lajeng batasan tidak mampunya seseorang yang tidak mampu berpuasa itu sampai mana? Batasannya adalah ketika seseorang tersebut dipaksakan untuk berpuasa, maka ia menemukan masyaqqat, rasa payah dalam melakukan puasa yang menyebabkan dia orang tersebut itu penyakitnya atau fisiknya semakin lemah. Terus hal ini tiang sing kados ngeten iki tidak terkena tuntutan mengganti qadha puasa. Menika keterangan Syekh Zakaria Al-Ansori wonten kitab Asnal Matalib juz tunggal ketika akan kados mekaten. Nggih, bayar fidyah, nggih. Terus tidak usah dipaksakan. Kalau bapak ibu kita yang sudah tua, sudah tidak kuat untuk berpuasa, tidak usah dipaksakan untuk puasa, tapi gantilah puasanya itu dengan membayar 1 mud. Nanti 1 mud kita terangkan di belakang. Lalu kategori yang nomor 2, orang yang wajib membayar fidyah, yaitu orang yang sakit parah. Orang yang sakit parah yang tidak ada harapan sembuhnya dan ia tidak sanggup berpuasa. Orang yang semacam itu tidak terkena tuntutan untuk berpuasa Ramadan. Sebagai gantinya ia wajib membayar fidyah. Seperti orang tua renta, batasan tidak mampunya yaitu berpuasa bagi orang yang sakit parah adalah sekiranya mengalami kepayahan apabila ia berpuasa sesuai standar masyaqqah atau sesuai standar masyaqqah dalam bertayamum. Berarti ini orang yang sakit parah yang boleh tidak berpuasa itu dikiaskan dengan sisi parahnya yang menyebabkan orang tersebut boleh tidak berpuasa itu dikiaskan dengan orang yang boleh bertayamum. Nah ini panjenengan sudah tahu semua nggih. Berarti orang yang sakit yang boleh bertayamum pasti ada banyak alasannya. Ya, banyak alasannya. Mungkin ketika dia melakukan wudu justru penyakitnya semakin parah. Itu maka ia boleh bertayamum. Itu nanti bab tayamum kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, kategori orang yang semacam ini, orang yang sakit parah dan sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka orang semacam ini wajib membayar fidyah. Tidak ada kewajiban untuk berpuasa, baik puasa adak yaitu bulan Ramadan atau puasa qadha. Berarti dengan membayar fidyah dia tidak wajib puasa Ramadan, dia juga tidak wajib qadha. Ini solutif bagi orang yang seorang yang sakitnya parah. Lalu kemudian orang yang sakitnya tidak parah bagaimana? Nah ini orang yang sakitnya tidak parah kok masih mampu atau diharapkan kesembuhannya dan dia mampu untuk berpuasa, maka dia tidak wajib bayar fidyah, melainkan wajib mengqadha puasanya. Itu catatannya nggih. Kalau yang pertama orang yang sakit parah yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, dia tidak wajib puasa tapi dengan membayar fidyah. Kalau orang yang sakit parah tapi diharapkan kesembuhannya, maka orang tersebut itu tidak wajib bayar fidyah, akan tetapi ia wajib mengqadha puasanya jika sudah sembuh. Ini keterangan ini dalam kitab Tuhfatul Habib karya Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Bapak Ibu yang kami hormati, yang nomor 3 yaitu orang yang wajib membayar fidyah, yaitu perempuan atau orang wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui. Ibu hamil atau wanita yang tengah menyusui diperbolehkan meninggalkan puasa
bila ia mengalami kepayahan dengan berpuasa atau mengkhawatirkan keselamatan anak atau janin yang sedang dikandungnya. Jadi ini solusi bagi ibu-ibu kalau sedang hamil, sedang menyusui, terasa berat sekali baik fisiknya maupun kandungannya, boleh tidak berpuasa. Lalu konsekuensinya apa? Di kemudian hari ia wajib mengganti puasa yang ia tinggalkan, baik karena khawatir keselamatan dirinya atau anaknya. Nah, mengenai kewajiban membayar fidyah, di situ ada perincian. Ya, di antaranya sebagai berikut. 1. Jika khawatir keselamatan dirinya atau dirinya beserta anaknya, maka ia tidak wajib membayar fidyah. Ingat, jika ia mengkhawatirkan dirinya berikut dengan janinnya, ia tidak wajib membayar fidyah, tapi cuma wajib mengqadha Ramadan. Yang nomor 2, jika hanya khawatir keselamatan anaknya saja, bukan karena fisiknya, tapi karena anaknya saja, maka ia wajib membayar fidyah di samping qadha Ramadan. Paham ibu-ibu? Nggih. Yang nomor 4, orang yang wajib membayar fidyah yaitu orang yang meninggal. Dalam fikih Syafi'i, orang mati yang meninggalkan utang puasa dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu orang yang tidak wajib difidyahi, yaitu orang yang meninggal puasa karena uzur dan ia tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha. Semisal sakitnya berlanjut sampai kematian. Ada orang sakit menjelang Ramadan, sampai Ramadan terus mati, maka ia tidak wajib mengqadha puasanya. Jadi, tidak ada kewajiban apapun bagi ahli waris perihal puasa yang ditinggalkan mayit, baik berupa fidyah maupun puasa. Ini pendapat pertama. Pendapat yang pertama ya, saya ulang. Jika ada orang yang sakit parah ketika sebelum Ramadan, lalu sampai Syawal terus mati, dia tidak puasa sama sekali, maka tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk mengqadha puasa dan membayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Yang nomor 2, yaitu orang yang wajib difidyahi, yaitu orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur. Tanpa udzur berarti tidak sakit, atau karena udzur namun ia menemukan waktu yang memungkinkan untuk mengqadha puasa. Ini contohnya biasanya ibu-ibu Ramadan ada beberapa minggu dia nggak puasa, lalu 1 tahun kemudian belum qadha, ada kesempatan tapi karena kesengajaan, yes, pokoknya urung males lah untuk puasa, jebule ketemu Ramadan malah. Nah, ini harus nanti ada di samping qadha juga bayar fidyah. Maka ini paling penting untuk ibu-ibu. Kami ulangi, yang nomor 2, orang yang wajib difidyahi yaitu orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur atau karena udzur namun ia menemukan waktu yang memungkinkan untuk mengqadha puasa. Menurut qaul jadid, pendapat baru Imam Syafi'i, wajib bagi ahli waris mengeluarkan fidyah untuk mayit sebesar 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ia tinggalkan. Ini qaul jadidnya Imam Syafi'i. Biaya pembayaran fidyah diambilkan dari harta peninggalan mayit. Menurut pendapat ini, puasa tidak boleh dilakukan dalam rangka memenuhi tanggungan mayit. Berarti hanya diambilkan untuk fidyah, tapi tidak diqadha puasanya. Yang wajib qadha itu semestinya individualnya, tidak boleh diqadha oleh orang lain. Tapi kalau fidyahnya diambilkan dari harta tirkahnya, lalu diberikan kepada fakir miskin. Nah, ini pendapatnya qaul jadid. Sedangkan menurut qaul qadim, pendapat lama Imam Syafi'i, wali atau ahli waris boleh memilih di antara 2 opsi.
Yang pertama membayar fidyahnya mayit, yang nomor dua berpuasa atas kodoknya si mayit. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh ulama kita Madzhab Syafi'i itu mengambil pendapat kaul qadim, yaitu di samping mengkodok puasanya si mayit juga membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan oleh mayit. Inilah pendapat yang sering digunakan oleh kiai-kiai kita. Oke, kehati-hatian. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu selanjutnya kaul qadim dalam permasalahan ini lebih unggul daripada kaul jadid. Bahkan lebih sering difatwakan oleh ulama sebab didukung oleh banyak ulama ahli tarjih. Ketentuan di atas berlaku apabila tirkah atau harta peninggalan mayit mencukupi untuk membayar fidyah puasa mayit. Bila tirkah tidak memenuhi atau mayit tidak meninggalkan harta sama sekali, maka ia tidak ada kewajiban apapun bagi ahli waris, baik berpuasa untuk mayit atau membayar fidyah. Namun hukumnya sunnah. Ini perlu juga solusi. Apalagi di masyarakat kita ini ada orang fakir miskin, sudah tua renta, sudah sakit sebelum Ramadan, ternyata di tengah-tengah Ramadan meninggal. Sementara dia nggak punya apa-apa, maka ini tidak ada kewajiban untuk kodok puasa, juga tidak ada kewajiban untuk bayar fidyah karena memang tidak ada yang untuk dibayarkan. Ini dari pengecualian. Nah, kelihatan luwes toh, ternyata banyak solusi-solusi. Yang nomor 5 yaitu orang yang wajib membayar fidyah adalah orang yang mengakhirkan kodok Ramadan. Ini ibu-ibu didengarkan. Orang yang mengakhirkan kodok Ramadan. Soalnya ibu-ibu yang paling sering ini. Nih bapak-bapak bisa hampir dipastikan Ramadan bisa puasa full. Kalau ibu-ibu, iya, ini kan kita santri, kitabnya santri. Kalau ibu-ibu kan jelas minimal 1 minggu pasti tidak puasa, ya itu. Nah, bagaimana ketentuannya kalau semacam ini? Orang yang menunda-nunda kodok Ramadan, maka orang yang menunda-nunda kodok puasa Ramadan, padahal ia memungkinkan untuk segera mengkodok sampai datang Ramadan berikutnya, maka ia berdosa dan wajib membayar fidyah 1 mud makanan pokok untuk per hari puasa yang ia tinggalkan. Berarti kalau ibu-ibu ini punya utang puasa seminggu, ketemu Ramadan lagi, maka 1 hari seminggu itu 1 harinya harus dibayar dengan 1 mud. Berarti 1 mud kali 7. 1 mud kali 7 berarti 7 hari. Ya 7 hari itu setiap harinya dikeluarkan 1 mud. Berarti peng itu 1 mud peng itu. Nanti hitungannya di belakang 1 mud berapa? Ya. Nanti ada perdebatan pendapat. Biar kita tahu. Kita lanjutkan dulu. Berbeda dengan orang yang tidak memungkinkan mengkodok puasa, semisal undur sakit atau dalam perjalanan berlanjut hingga memasuki Ramadan berikutnya. Ini ya sopir kira-kira ini Pak Sauki. Sopir ini wis ra wektune ra cukup tentang ning dalan. Maka tidak ada kewajiban fidyah baginya. Ia hanya diwajibkan untuk mengkodok puasa. Nah, supir setiap hari pun setelah lebaran ya tetap nyupir. Tetap nyupir kan? Iya, makanya ini dia nggak wajib, dia malah nggak fidyah, tapi wajib kodoknya. Wajib kodok itu. Spraynya seminggu pokoknya 2 kali lah itu yang kodok. Lah itu berat makanya, berat itu. Nah, menurut pendapat Al-Asaf, fidyah kategori ini menjadi berlipat ganda. Ini ya, dengan berlalunya putaran tahun. Semisal orang punya tanggungan kodok puasa sehari di tahun 2019. Ia tidak kunjung mengkodok sampai masuk Ramadan tahun 2020. Maka dengan berlalunya 1 tahun, maka 1 kali putaran, maka kewajibannya berlipat menjadi 2 mud. Nah ini ada orang punya utang puasa Ramadan 2019. Terus ketemu tahun 2020 belum kodok lagi. Terus ketemu Ramadan 2021.
belum kodok lagi, maka itu setiap tahunnya bertambah 1 mut. Berarti pijai berbunga ya. Ya, ada fidyah berbunga ini. Nanti kalau 2 tahun berarti 2 mut 1 harinya, kalau 3 tahun 3 mut 1 harinya. Betul. Ya ini pendapat ini ada, ya. Sebenarnya hukum bank boleh, bukannya itu. Enggak bisa dikiaskan, Kang. Oh, ini urusan ubudiyah. Bank itu muamalah, Kang. Ini ubudiyah, enggak begitu. Enggak begitu, Kang. Nah.